Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi mengenai proposal dari SPADA. Ya. Di sini ada bantuan dana pengembangan dan penyelenggaraan inovasi pembelajaran digital. Kebetulan saya pernah mengikuti dan mengajukan proposal dan alhamdulillah lolos. Ini kita baca terlebih dahulu buku panduannya sebelum masuk ke bedah proposalnya ya. Kata pengantar di sini ya seperti biasa. Jadi tujuan latar belakang dari adanya sistem pembelajaran SPADA ini ya. Nah, revolusi jadi untuk mendukung terlaksananya program Merdeka Belajar ini, terus kemudian sehingga memanfaatkan kesempatan ada program bantuan dana pengembangan. Ini kebetulan saya ikut pada tahun 2020 ya, pelaksanaan 2021. Ini selanjutnya daftar isi, kita ini rasionalnya. Kemudian ini dalam rangka implementasi, maka muncullah bantuan dana pengembangan dan penyelenggaraan inovasi pembelajaran digital. Sasarannya siapa sasarannya? Ya, sasarannya pendidikan tinggi, mengembangkan pembelajaran digital pada pendidikan tinggi, terutama mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar oleh program studi non-vokasi. Terus kemudian persyaratannya yaitu akreditasi A, minimal perguruan tingginya B. Terus kemudian perguruan tinggi memiliki rekam jejak penyelenggaraan program daring, menyediakan dana pendamping. Kemudian perguruan tinggi juga PT mengusul memiliki sistem administrasi akademik yang menunjang credit earning ya, karena nanti ada mitra juga. Tujuannya ini kemudian ya ada credit earning, dasar pelaksanaannya ini aturannya, kemudian luaran yang diharapkan ini program kredit akademik peserta berasal dari mahasiswa perguruan tinggi pengusul maupun dari PT lain ya. Kemudian nanti ada laporannya terus sama draft diseminasi paper yang dipublikasikan. Kemudian ini kriterianya, sekali lagi ini perlu ditekankan, pembelajaran atau rancangan instruksional pemanfaatan teknologi atau student engagement yang diselenggarakan secara daring dalam suatu program perolehan kredit earning ya, kredit atau credit earning. Kemudian dapat diakses ya nanti karena hasilnya bakal diupload pada website SPADA. Terus kemudian memuat materi kuliah selama 1 semester, kemudian memanfaatkan beragam format materi ajar, macam-macam ya. Kemudian membuat interaksi yang meningkatkan engagement, kemudian ada asesmennya dan ada evaluasi hasil pembelajarannya. Kemudian menerbitkan transkrip sertifikat, nah ini ya yang perlu dipahami juga. Kemudian mendokumentasikan pengalaman pengembangan, dalam bentuk draft publikasi paper atau diseminasi. Kemudian bab 2 panduan pengembangan penyelenggaraan, ini alurnya ya. Kemudian ini jadwalnya. Kemudian ini pengajuan proposal. Nah, ya, cara pengajuan proposalnya, mengajukan mata kuliah, memiliki daftar calon PT dan proyeksi jumlah mahasiswa, mengembangkan materi ajar, melakukan IPD secara terstruktur, nanti dievaluasi sama SPMI pada PT-nya masing-masing, kemudian menyediakan berbagai sumber daya ya, seperti calon tutor, proktor, pengawas, kemudian perancang, kemudian sumber belajar daring lainnya. Ini kita nanti akan kita bahas ya,
lebih mendalam pada proposal ya. Nah, proposal meliputi pertama pendahuluan, penjelasan tentang latar belakang dari proposal kita, kemudian tujuannya, sasarannya, serta ruang lingkup. Kemudian jangan lupa yaitu yang kedua itu adalah proses perencanaan dan pengembangan. Nah, ini apa yang mau kita rencanain ya, terus kemudian bagaimana cara mengembangkannya pada proposal IPD kita. Kemudian penjelasan tentang inovasi pembelajaran digital diselenggarakan secara credit earning ya. Proses penjalanannya dia meliputi ini nih nanti dalamnya. Kemudian penjelasan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan mulai dari analisis, perancangan, kemudian pengembangan mata kuliah yang diusulkan. Selanjutnya penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan dalam mempersiapkan administrasi akademik. Jadi kita nanti bikin flow-nya juga gitu ya, mulai dari registrasi mahasiswa peserta biarpun internal maupun eksternal. Maksudnya dari PT lain gitu ya. Hingga mekanisme asesmen, evaluasi hasil pembelajaran, serta penerbitan transkrip atau sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus. Lalu selanjutnya proses penyelenggaraan. Nah, ini yang tadi masuk di proposal juga, bagaimana proses penyelenggaraannya. Oke, terus kemudian proyeksi mahasiswa. Oke, jangan lupa juga PT yang akan berpotensi menjadi mitra. Nah, ini penting juga. Mitra boleh lebih dari satu, ya, minimal satu, ada satu mitra, lebih dari satu lebih baik, gitu ya. Mahasiswanya lebih banyak juga lebih baik, gitu ya, sehingga terasa kebermanfaatan dari program IPD ini. Oke, terus kemudian langkah-langkah kegiatan dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi peserta. Kemudian jangan lupa RAB-nya ya, RAB ini dimasukkan. Lalu juga jadwal. Nah, terus kemudian ini ada beberapa dokumen kelengkapan yang harus diisi ya. Sudah ada template-nya semua di bawah. Kemudian jangan lupa tim pelaksana ya, meliputi pengajarnya siapa, tim pengelola sistem akademiknya siapa, masukkan nama-namanya tim pengelola LMS pada PT-nya masing-masing ya, dan tim perguruan tinggi mitra juga. Terus kemudian daftar perkiraan perguruan tinggi. Nah, ini ya, ada berapa PT mitra, kemudian target jumlah mahasiswa juga nanti dimasukkan. Surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi menyediakan dana pendamping. Jadi paling nggak ada penyiapan dana pendamping. Ini kan ibaratnya nilainya 100 juta nih. Jadi paling nggak 10% lah ya, paling nggak 10%. Ada dana tambahan, dana pendamping ya, namanya dana pendamping dari perguruan tinggi pengusul. Oke. Jangan lupa format penamaannya ini penting juga. Terus kemudian ini ya 100 juta dananya. Oke, ya, nanti meliputi penandatangan kontrak kalau memang udah dinyatakan lolos. Lalu ada BIMTEK-nya, kemudian ada pengembangan dan review. Selanjutnya pelaksanaan, kemudian MONEF, dan terakhir ada pelaporan. Oke, ini apa namanya? Tentang pelaporannya ya, tentang pelaporannya bagaimana, yaitu ada pendahuluan, ini yang bersama lah seperti proposal, tinggal ditambahin aja. Kemudian laporan penyelenggaraannya. Oke, terus kemudian jangan lupa jadi setiap nanti ketika lolos jangan lupa di dokumentasi pembiayaannya juga. Kemudian laporan rencana implementasi IPD next selanjutnya gitu ya. Terus kemudian bagian penutup, ini meliputi hambatan, masalah yang dihadapi, dan rencana ke depan. Oke, ini penutupnya. Nah, ini lampiran. Ini beda-beda. Kalau nggak salah yang kemarin itu dia nggak harus sampul warna biru ya. Kalau tapi nggak salah tahun 2022 ini udah IPD nggak ada ya, adanya cuma IMD gitu ya. Terus kemudian tapi sebenarnya garis besarnya hampir sama ya. Kalau IMD dia nanti pengembangannya ke IPD seperti itu. Ini kita ambil yang IMD-nya aja ini kalau sama yang untuk yang tahun ini ya, tapi nggak tahu untuk tahun depan 2023 nanti bagaimana. Oke, ini format halaman pengesahan proposal. Oke, terus kemudian ini pernyataan kesanggupan, melaksanakan program bantuan dana, lalu bebas plagiat. Oke, ini panduan dari bantuan dana pengembangan dan penyelenggaraan inovasi pembelajaran digital.
tahun 2020. Sekarang kita masuk pada proposalnya, kita bedah proposalnya ya. Oke, pada daftar isi ini saya masukkan ya dari sesuai dengan perintah tadi di sini ya, yang di panduan ini. Jadi meliputi apa aja tadi. Nah ini ya, pada pendahuluan, proses perencanaan, saya masukin sama pendahuluan, proses perencanaan, kemudian proses penyelenggaraan. Kemudian di dalamnya saya breakdown macam-macamnya. Oke, kita bahas satu persatu dari sisi pendahuluan terlebih dahulu. Ini ya, ini dari sisi pendahuluannya. Saya jelaskan terlebih dahulu latar belakang munculnya e-learning di kampus saya. Terus kemudian masuk ke latar belakang pada dalam pendahuluan, karena saya ini mengambil mata kuliah kewirausahaan. Saya ngambil mata kuliah kewirausahaan sehingga saya cerita tentang entrepreneur ya. Saya cerita tentang saya ngambil data dari Global Entrepreneurship Index gitu kan. Indonesia menduduki peringkat berapa, kemudian saya masukkan juga menurut riset bagaimana masyarakat muda saat ini gitu ya, milenial ini memiliki minat berwirausaha namun potensi tersebut belum dapat dikelola dengan baik. Nah, saya buat seperti itu. Terus kemudian sehingga perguruan tinggi sebagai agen perubahan memiliki peran penting mewujudkan program pemerintah. Maka pengembangan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam topik kewirausahaan sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Sehingga latar belakang bahwa ini mata kuliah kewirausahaan ini penting nih untuk dilakukan pengembangan dan penyelenggaraan proses belajarnya secara digital. Oke, ini saya mengambil metode pembelajaran gamifikasi karena tadi ada kata-kata engagement gitu ya. Engagement saya merasa lebih cocoknya dengan metode gamifikasi gitu ya. Dipercaya dapat meningkatkan motivasi, menumbuhkan enjoy serta engagement. Seperti itu. Oke, terus kemudian saya juga menyangkut pautkan dengan Permendikbud ya, pembelajaran mata kuliah kewirausahaan jualan langsung kan. Terus kemudian saya kasih tambahan lagi butuhkan, sehingga dibutuhkan benar-benar istilahnya urgensitasnya gitu ya. Inovasi pengembangan pembelajaran digital mata kuliah kewirausahaan menerapkan model experiential learning melalui gamifikasi. Oke, untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, terus kemudian selanjutnya ini mata kuliah yang diusulkan yaitu adalah MK Kewirausahaan, meningkatkan critical entrepreneurship ya. Kemudian beberapa materi yang diperkenalkan. Oke. Kemudian konten belum sempurna sehingga perlu diperbaiki ya, segera perlu peningkatan. Nah, apa aja sih yang ada ini sengaja saya kasih bold ya supaya sebagai point view-nya dari reviewernya ketika membaca proposal kita. Kemudian ini ada quiz ya kan, quiz kemudian saya jabarkan nanti menggunakan apa aja. Kemudian tugas forum juga saya saya jabarkan juga nanti, tapi sekedar snipping gitu aja ya, nanti dijelasin lebih lagi di dalamnya. Ini karena pada latar belakang. Kemudian saya tambahkan VR nanti, terus kemudian ada fasilitas kartun, kemudian ada materi slide PowerPoint ya, kemudian ada video conference juga, kemudian ada fasilitas video tutorial yang sudah dilengkapi oleh bahasa isyarat Indonesia Bisindo ya, sehingga dapat disimak oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Oke, berdasarkan latar belakang, akhirnya saya mengangkat judul Gamification in Experiential Learning Model dengan Experimental Education Apps pada mata kuliah kewirausahaan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha. Oke, experimental education apps-nya apa aja? Nah, ini kayak semacam financial projection tools, kemudian customer interviewing tools, kemudian business plan maker, e-marketplace, gitu, semacam seperti itu. Kebetulan karena ini tahun 2020, pelaksanaan 2021 masih pandemi ya, sehingga juga eksperimentalnya yang biasa mahasiswa turun ke lapangan ini pada mata kuliah kewirausahaan mereka nggak bisa karena ini ya belajar dari rumah gitu ya, from home,
sehingga mereka menerapkan aplikasi-aplikasi ya sebagai pengalaman belajarnya. Oke, kemudian masuk ke tujuan. Ini masih pada tadi pendahuluan ya, latar belakang, tujuan, sehingga ini menemukan perasaan enjoy serta engagement. Ini sesuai dengan panduan ya, engagement. Oke, nah terus kemudian experience learning dalam bentuk konkret, aktif, abstrak, kemudian reflective observation. Kemudian mengembangkan content learning, mata kuliah kewirausahaan model seperti ini tadi, sama seperti atasnya, saya masukkan kembali. Kemudian meningkatkan kualitas media pembelajaran sehingga mempermudah mahasiswa seluruh Indonesia, karena nanti akan ketika lolos materinya nanti akan diupload pada websitenya Spada sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Oke, terus kemudian ini kemudian mitra saya ya dari Unisla sama Undiknas ini. Kemudian ruang lingkupnya pengembangan untuk mahasiswa perguruan tinggi mitra dan non mitra gitu ya, terutama khususnya memang untuk mitra pada program ini. Tapi nanti setelah setelah selesai pelaksanaan maka non mitra pun juga bisa mengaksesnya. Oke, yang selanjutnya setelah pendahuluan kita proses perencanaan pengembangan. Nah ini kita harus merencanakan apa yang mau direncanakan sesuai dengan panduan, yaitu adalah program perolehan kredit atau credit earning. Nah, bagaimana sih siklusnya ya? Siklusnya ini tergantung kampusnya masing-masing. Ini kebetulan pada kampus saya, nanti daftar dulu, nanti ke sini, ini seperti ini ya alurnya ya. Oke, setelah ini kemudian perkuliahan setelah selesai baru dapat transkrip dan dapat sertifikat. Oke, terus kemudian tinggal dijelaskan alurnya. Dari alur tersebut dijelaskan. Ini tahap analisis. Tahap analisis ini kita baru mulai masuk kepada konten perencanaan, yaitu konten, kemudian sumber belajar, media pembelajaran, karakteristik mahasiswa, kemudian analisis teknologi. Oke, di sini saya ngambil RPS saya sudah jadi sebenarnya. RPS saya sudah jadi, kemudian saya berubah tanpa merubah, saya rubah konten dalam penyampaian pembelajarannya tanpa merubah topik-topiknya sebenarnya. Topik-topiknya masih tetap sama. Oke, sehingga saya rubah sehingga memuat ini ya, self-based learning material, self-instruction, self-contained, self-assessment, chunking ya, bagi-bagi, kemudian dipilah-pilah gitu semacam chunking, kemudian learning activity dan personal and conversational. Kemudian kedua saya lakukan analisis ini ya, stepnya seperti sini ya. Terus kemudian ketiga, keempat, karakteristik, kelima, teknologi. Istilahnya model media pembelajaran bagaimana yang cocok untuk topik-topik tersebut kayak gitu ya. Oke, terus kemudian tahap perancangan. Nah, perancangan ini sebenarnya standar ya. Perancangan untuk merancang CPL ya, alur capaian pembelajaran. Cuman kita merubah materi tersebut nanti dalam bentuk media digital. Langkah kedua, langkah ketiga, oke. Terus kemudian saya mulai masukkan metodenya ya, metode pengalamannya. Experiential learning model. Saya di sini menggunakan experiential learning model. Ini saya jelaskan tentang experiential learning model. Dia meliputi 4 ini ya, konsep experience. Kemudian, saya jelasin juga konsep experience pada mata kuliah ini apa nih, kayak gini ya. Ini nyambungnya pada communication skill. Kemudian reflective observation, ini nyambungnya nanti pada networking skill ya. Kemudian abstract conceptualization, ini thinking ya. Ini nanti pada leadership skill. Kemudian active eksperimen, ini pada sales skill. Setelah experiential, saya masuk ke gamifikasi untuk mengengagement tadi. Oke, ini konsep dari gamifikasi. Ini ya, meliputi challenge, reward, competition, ya ada completion, ya. Kemudian point, level, leaderboard, page, competition, ya. Nah, ini yang nanti akan diterapkan pada LMS nanti ya. Oke, terus kemudian
Nah, ini alurnya, jadi dari CPL tadi, di atas tadi, kemudian ditarik dari RPS, kemudian masuk pada gimana sih untuk meningkatkan interaktif mahasiswa, enjoy, motivation, dan yang penting engagement. Ini hanya kelebihan satu ya. Oke, terus kemudian dari gamifikasi ini, kita menggunakan, kebetulan saya pakai experiential learning ya. Learning meliputi apa aja, ini kan kita perencanaan ya. Nah, kita rencanain ini ada levelnya, terus kemudian ada tantangan challengingnya, yaitu video tutorial, ada kartun, ada VR, ada video conference, kemudian penugasan, ada quiz, mini quiz, forum diskusi ya. Kemudian nanti ada skor, dapat reward, dan ada leaderboardnya. Kemudian terakhir ujian ya, assessment. Oke, ini rancangan dari gamifikasi saya ya. Ini rancangan pengembangan konten terlebih dahulu nih. Oke. Nah, nih apa aja yang dikembangkan kontennya pada masing-masing pokok bahasan menjadi wirausaha. Ini ya CPL-nya. Ini nanti ada slide-nya, video tutorial, forum, quiz, kemudian ada kartun animasi, kemudian ada video conference-nya. Ini di pertemuan pertama. Saya sengaja membuat video conference di awal pertemuan sama di akhir gitu ya. Jadi tengah-tengah nggak ada. Mereka sudah bekerja sendiri. Maksudnya sudah masuk ke sistem gamifikasi, mereka sudah, saya sengaja bikin sebuah media pembelajaran materi yang di sana sudah ada materinya, kemudian mereka langsung ikut quiz sendiri, maksudnya langsung dievaluasi, seperti tugas-tugasnya juga sudah ada, langsung ke record, nilainya langsung muncul, sehingga sebenarnya dosen di sini hanya mengarahkan saja gitu ya, mengarahkan di awal, memberitahu bagaimana teknis perkuliahannya gitu kan, dan di akhir nanti penutupannya gitu ya. Oke, terus kemudian dan nanti nilainya sudah ke record semua dan secara real time gitu ya, real time ketika mereka selesai mengerjakan nanti terranking sendiri dari leaderboardnya seperti itu. Jadi ini salah satu outputnya, saya bikin aplikasi gamifikasi leaderboard gitu ya, yang saya sambungkan pada LMS. Oke, ini rancangan rubriknya. Jadi di sini ya tadi rubrik apa nih? Rubrik tugas. Nah, rubrik tugas ini pertemuan 2. Oke. Ini ya rubrik tugas, saya mulai start di pertemuan kedua. Pertemuan pertama nggak ada tugas. Oke. Nah, saya jelasin. Rubrik tugas, tugasnya ini berkaitan dengan networking. Ini ya deskripsi, terus metode pengerjaannya bagaimana, segala macam. Oke. Tugas kedua pada pertemuan 4 ini saya jelasin seperti itu. Dari tugas, terus kemudian forum ya, diskusi. Nah ini ya, tadi saya bilang di pertemuan pertama sama pertemuan terakhir ya untuk web conference-nya, tapi kita pada diskusi ini baru dosennya ikutnya di sini nih, konten forum nih. Jadi ngasih tugas diskusi. Nah di situ kita diskusinya secara menggunakan konten forum pada LMS ini ya. Nah, poin penilaiannya bagaimana? Nah, dimasukkan juga poin penilaiannya ya. Nah, 10 mahasiswa yang fast respon beri jawaban dahulu dapat tambahan poin. Kemudian yang teknik ini dari sisi dosen sebenarnya lebih mempermudah ya ketika perkuliahan digital ini ya. Jadi nilai muncul otomatis, kita nggak perlu koreksi yang terlalu banyak gitu ya. Kalau dari sisi forum kita mungkin masih harus inilah. Tapi kalau dari sisi tugas, dari sisi kuis, ini muncul nilai langsung muncul semua. Oke, ini tapi ini semua harus kita siapin terlebih dahulu pada LMS ini, harus kita rancang ya, kita buat sedemikian rupa sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar. Bila perlu kita simulasi terlebih dahulu, nanti kita bikin terus kemudian kita simulasikan, seumpamakan kita mahasiswa, kita coba ngerjakan segala macam. Nah, sehingga nanti ini istilahnya blueprint atau rancangan yang bisa dipakai pada perkuliahan semester selanjutnya ya. Mungkin tinggal sedikit modifikasi lah gitu selanjutnya perkembangan ilmunya. Oke, selanjutnya di konten kuis ini kebetulan saya menggunakan Kahoot sama Quizlet gitu ya.
Oke, kuisnya macam-macam, ada kuis yang beneran kuis, ada yang kuis yang hanya fun quiz gitu ya. Ada fun quiz. Oh, yang ini dia kuis bener-bener kuis ini ya. Kalau fun quiz ini dia kuis ya, ini saya bikin teka-teki silang, ada hangman, ya, word search, word scramble segala macam. Kalau yang kuis beneran ya memang multiple choice, ada esainya. Oke, jadi setiap pertemuan selalu ada evaluasinya gitu ya. Biarpun even evaluasinya ya sederhana, nggak terlalu ya mikir, justru malah lebih menyenangkan gitu ya. Itu kenapa saya kasih nama fun quiz gitu ya. Oke, terus kemudian rancangan video tutorial. Nah, ini oke, video tutorialnya ini. Oke, kebetulan setiap pertemuan saya masukkan video tutorial. Terus kemudian konten animasi ini tidak semuanya saya masukkan. Kemudian saya masukkan juga, saya buat apa namanya, video reality ini ya 360 mengenai siklus bisnis. Kemudian jadi saya datang ke pabrik gitu ya, saya menggunakan video 360 kemudian sambil jelasin sehingga mahasiswa di situ juga bisa ngeliat, oh pabrik ini seperti ini gitu ya. Biarpun nanti mungkin di semester atas gitu ya mereka ada PKL, mereka juga udah nggak kaget gitu, bisa ngeliat oh seperti ini. Kalau bedanya VR sama ya video yang nggak 360, yang bukan VR, mereka cuma bisa ngeliat satu sisi, sementara kalau VR mereka bisa putar. Apalagi kok ngelihatnya menggunakan menggunakan kacamata ini ya. Kemudian ini webinarnya. Oke, terus kemudian tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini saya menitik beratkan kalau pengembangan konten tadi sudah di atas rancangannya ya. Sementara pengembangan pada gamifikasinya, ini ya, saya masukkan pengembangan gamifikasinya. Ini masing-masing pertemuan. Jika mereka selesai ini, mereka dapat poin, completion, dan ada competition-nya di sini. Ini ada leaderboard di atas. Jadi setelah dapat poin, mereka dapat badge. Ya. Lalu buka modul selanjutnya, kembali lagi ke sini, level 2, kayak gitu. Oke, nah level ini saya bagi jadi 7 level sebenarnya ya. Terus kemudian ini completion, ya completion. Jadi kalau mereka sudah menyimak video, mereka complete, gitu ya. Pada LMS Moodle, fasilitas completion ini sebenarnya sudah ada, gitu ya. Fasilitas completion ini sudah ada. Ada apa namanya? Kalau di otak-atik di LMS-nya, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan LMS, ya, ada pilihan completion-nya. Nanti dia muncul ada tanda centangnya gitu ya, ada tanda centangnya. Kalau mahasiswa dia bisa nyentang sendiri, dia ada kotak solid gitu ya. Kalau seumpama tercentang otomatis, kalau mereka sudah melakukan aktivitas, maka kotak centangnya kalau ada kotak-kotak garis-garis dash ini ya, garis putus-putus gitu. Oke, terus kemudian ini ya syaratnya menyelesaikan completion. Oke, terus kemudian kompetisi mereka mengerjakan fun quiz tadi. Kemudian ini badge-nya, karena ini mata kuliah kewirausahaan, saya menggunakan badge-nya yang berbau entrepreneur ya. Jadi ada employee, self-employee, business owner, kemudian business enterprise. Mengenai poin, ini saya harus merancang terlebih dahulu poin-poin dari completion, dari kuis, ya, sehingga mereka poinnya bisa sampai menduduki business enterprise kayak gitu. Kalau mereka nggak mengerjakan completion, nah mereka kepotong kuisnya. Nanti di bawah ada tabelnya. Nah, ini badge-nya ya, badge-nya ketika tugasnya udah selesai segala macam, mereka dapat approve ya, bagusnya bagus ya, JOS gitu ya, semacam itu. Ini tampilan progress bar dari ada progress bar-nya, mereka sudah sampai mana aktivitasnya gitu ya. Kemudian ada leaderboard interface ya. Nah, ini ya, ini ada skornya, ada rankingnya, berapa achievement yang sudah dikerjakan. Nah, ini levelnya ya. Levelnya bisa dilihat ya, level business enterprise, level business employee, kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian nah ini poinnya. Ini punya perancangan yang penting dalam gamifikasi gitu ya.
Jadi ada berapa aktivitas ini? Aktivitasnya ada nyimak video, nyimak kartun, ada 7 aktivitas ini kan. Kemudian conference ini cuman Vicon tadi cuman pertemuan pertama sama pertemuan terakhir, ketika mereka hadir poinnya 400 nih kayak gini. Sementara untuk nyimak video poinnya 100 100 100 100. Nah ini Pak. Oke. Nah di level 1 dan level 2 ini kan tadi kalau mau di atas saya masukkan ini ya 0 sampai 2000 nih ya. Mereka posisinya masih di sini. Ketika atas 2000 mereka masuk ke level 3, level 4 ini ya. Atau di posisi page-nya yaitu self employee. Ini yang rancangan pada poin poin gamifikasinya ini ya, yang harus kita perhatikan benar-benar, jangan sampai salah memberi pembobotan ya. Kalau memang tugasnya susah ya berarti kita kasih pembobotannya gede kayak gitu ya. Kalau memang tugasnya mudah ya kita kasih pembobotannya rendah. Ini ada tugas yang gede banget ini kan ya, 14 modul terakhir ini gede banget. Ini proposal bisnis gitu ya. Proposal bisnis ini meliputi materinya dari awal sampai akhir memang. Itu kenapa saya kasih pembobotannya gede gitu ya. Oke, terus kemudian ini RPS. RPS-nya Bapak Ibu bisa dimasukkan di sini. Oke. RPS-nya. Oke. Nah, kayak gini kali ya. Nah, oke. Nah, pertemuan pertama indikator komponen bobotnya berapa persen, nanti jumlah 100% sampai 14 pertemuan. Kemudian bagian kajian ini jadi jelasin RPS sedikit. Kemudian metode pembelajaran sinkron, materinya apa aja gitu kan. Terus kemudian pengalaman, jangan lupa media pembelajarannya juga masukkan. Oke, terus kemudian seperti itu ya Bapak Ibu ya, RPS-nya masukkan. Nah, ini ada persiapan administrasi akademik ya. Mulai pendaftaran, NIM, untuk KRS, perkuliahan, transkrip, ini hampir sama seperti di atas tadi sebelumnya alurnya ya. Dan ini persiapan dari awal ya, pemberian nomor induk, dijelasin lagi persiapan administrasi akademik. Kemudian proses penyelenggaraan. Nah, proses penyelenggaraan pada perkuliahan, bacain kontrak. Nah, ini kita jelasin ya. Kita jelasin gimana penyelenggaraan perkuliahan. Pada proposal saya masukkan pertama conference dahulu saya lakukan pretest. Nah, saya untuk mengetahui karena nanti outputnya karena ada outputnya artikel gitu ya, ada artikel sehingga saya perlu melakukan tes ya, kita perlu melakukan tes. Ini saya melakukan pretest ya, kesiapan mahasiswa full daring, terus kemudian pada setiap akhir saya lakukan post test. Oke. Di samping itu juga saya ada kuesioner sendiri juga untuk misalnya kepuasan ya, kepuasan. Terus kemudian dalam penyelenggaraan perkuliahan dilakukan kelompok mitra untuk mengembangkan networking persiapan mahasiswa antar daerah. Oke, terus kemudian ada proses penyelenggaraan perkuliahan setiap 2 minggu direview, gitu ya, ada monefnya. Kemudian untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan sesuai rencana. Ini disebutkan juga ya, kita nanti rencana memasuk ke jurnal mana gitu ya, dan ya ini kira-kira judulnya seperti inilah, seperti itu. Oke, terus kemudian penyelenggaraan selesai credit earning. Ini koordinasi dengan mitra. Di sini isinya istilahnya kita koordinasi udah sampai tahap mana gitu kan. Kita semua sudah melakukan MOU dengan mitra, kita sudah tahu mitra ini jumlah kira-kira berapa siswa seperti itu. Nah, ini anggarannya. Oke. Nah, ini jadwalnya. Oke. Yang penting itu jadwal, terus kemudian akses materi digital yang pernah dikembangkan ya. Kebetulan saya pernah mendapatkan hibah juga dari Spada gitu ya, pada tahun 2018 ya. Saya bikin materi digital. Kebetulan ini waktu itu mata kuliahnya sistem informasi manajemen mungkin ya, mata kuliah SIM. Nah, saya kembangkan materi digitalnya dari forum, video scribe, waktu itu menggunakan video scribe, tugas yang eksternal. Saya juga punya channel YouTube pribadi, dan ini juga lagi ngembangin teman-teman. Oke, terus kemudian
Ini daftar perguruan tinggi mitra ya, perkiraan mahasiswanya berapa. Terus jangan lupa juga apa namanya tim ya, timnya juga dimasukkan. Ini tadi kan ada timnya juga ya. Nah ini ya, ada timnya ya, masukkan juga tim. Terdaftar perguruan tinggi mitra, target jumlah mahasiswa dimasukkan semua. Oke. Nah, ini sebelum saya juga ngajak mahasiswa juga nih. Beberapa mahasiswa yang saya ajak untuk terlibat dalam IPA Sepadang. Oke, dengan mengikuti proposal saya yang sudah pernah lolos ini, mudah-mudahan Bapak Ibu ketika mengajukan hibah dari Sepada, entah itu IMD maupun IPD ya, kurang lebih hampir sama modelnya ya, model-modelannya hampir sama karena mereka pengembangan media pembelajaran digital seperti itu. Nah, apa aja yang dikembangkan ya pada media digital ya, kurang lebih seperti ini, seperti itu. Cuman terkadang sekarang kembali lagi lebih mendalam lagi ya, lebih mendalam lagi semacam video tutorial gitu ya. Video tutorial macam-macam video tutorial ya. Ada video tutorial yang seperti ini ya, ngobrol seperti ini. Ada video tutorial yang orangnya nggak kelihatan, cuma tulis. Ada video tutorial langsung eksperimen macam itu. Nah, video tutorial yang mana yang cocok ya, yang mana yang cocok pada topik sub pokok bahasan materi Bapak Ibu tadi, seperti itu. Terus kemudian perlu nggak menggunakan VR ya toh, semacam seperti itu ya. Jadi VR yang bagaimana, lebih mendalam lagi seperti itu ya. Kalau waktu tahun 2020 ini nggak terlalu mendalam ya, jadi tanya video tutorial ya udah video tutorial. Tapi kalau sekarang lebih ke video tutorial yang bagaimana, cocok nggak ini mata kuliah praktek jangannya, tapi cuman ngobrol aja seperti ini. Video apa namanya istilahnya video apa ya, saya lupa namanya, bukan nggak salah, video kan gitu ya, cuman ngobrol tutorial seperti itu. Tidak malah bukan video yang praktek ya, seperti itu ya. Terus juga kuisnya segala macam ya, konten tugasnya seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat sedikit insight pencerahan dari proposal IPD saya yang pernah lolos pada tahun 2020, ini pelaksanaan 2021. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Terima kasih.